Bumiku Mengaji. Dan jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, insya Allah untuk informasi-informasi tersebut akan di-share oleh panitia melalui chat box. Alhamdulillah, Ustazuna Faisal Mista Hafizullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Eh, Sebentar akan kami admit dulu dan kami dan host. eh, em, Baik, mohon untuk dijadikan host ya. Alhamdulillah, saat Faisal Mista sudah join di Zoom Bumiku Mengaji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah kan. Allah barik fikum. Assalamualaikum Alhamdulillah. Ustazuna. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat Ustaz. Taibun. Sehat, Alhamdulillah. Gimana sehat, Kang? Alhamdulillah Alhamdulillah. pengen Allah stories barik Ustaz. fikum. Nah, Baik, Alhamdulillah kita sudah memasuki pukul 20 lebih 38 waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama mengkaji sebagaimana yang telah diinformasikan di sosial media Bumi Mengaji untuk pembahasan di kitab Jamiul Ulum wal Hikam di pembahasan em, hadis ke-8 ya tentang haramnya harta dan darah seorang muslim. Begitu saja. Baik, untuk itu kami persilakan langsung kepada Ustazuna Faisal untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustazi, barakallahu fiik. Allah barik fikum. Jazakumullah khair. Sanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan ya. Di antaranya adalah kenikmatan iman ya, kenikmatan beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa eh, merahmati kita dan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, kita akan masuk pada pertemuan kali ini yaitu eh, hadis yang berikutnya ya, hadis yang ke-8 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Naam, tafadhal siap Baik, naam Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Umar radhiyallahu an taala radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an aqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasul wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum ala Allah Ta'ala rawahu Bukhari wa Muslim. Naam, barakallahu fikum.
Eh, Qala mu'allif rahimahullah taala, yaitu penulis ya, Al-Imam Ibn Rajab Hambali rahimahullah taala, al-hadits tsamin, hadis yang ke-8, hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-8, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memerangi manusia, maksudnya diperintahkan untuk berjihad ya. Dan perintah jihad itu datang setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu waqatilu fi sabilillah, waqatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, Al-Baqarah 190. Allah berfirman, waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah. Nah, maka yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan nanti kita akan lihat apa hikmah disyariatkannya adanya jihad ya, jihad yang syar'i tentunya, bukan asal-asalan jihad ya. Kemudian uqatilan nas, memerangi manusia. An-nas di sini manusia secara umum, manusia secara umum. Akan tetapi nanti ayat ini secara umum ya, ada ada pengkhususannya ya, yaitu kecuali siapa-siapa saja yang mereka eh, menyerah ya, tidak melawan dan tidak juga mau masuk Islam, dan mereka mau membayar jizyah, itu bayar tebusan ya, atau bayar keamanan lah apa di negeri kaum muslimin. Di dalam surat At-Taubah itu Allah berfirman ya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh, wala yadinuna dinal haq. Ya. Dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, minal lazina utul kitab, dari kalangan orang-orang ahli kitab ya. Hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun, sampai mereka membayar jizyah ya, dan mereka mentaati kaum muslimin ya, mentaati kaum muslimin. Nah, dalam di dalam apa, di dalam riwayat hadis, Nabi SAW mengambil jizyah dari orang-orang Majusi, orang-orang musyrik ya. Di dalam ayat tadi itu orang-orang ahli kitab ya. Adapun di dalam hadis diriwayatkan eh, di dalam apa namanya, mengambil jizyah dari orang-orang musyrik. Maka ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat ke-29 tadi, adalah khos ya, yaitu taksis ya, yang mengkhususkan dari keumuman hadis ini. Dan biasa ya, hadis yang secara umum dikhususkan oleh Al-Quran itu ada, walaupun tidak banyak ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ya, di antara ghayah atau tujuan jihad, tujuan berjihad itu adalah apa? Ini tujuan dari dakwah Nabi SAW ya, dengan syariat jihad, salah satunya yaitu menegakkan tauhid, menegakkan agama Islam, agar manusia
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar hilang kerusakan di muka bumi ya. Karena kerusakan di muka bumi yang paling besar adalah kesyirikan di mana Allah menciptakan bumi, langit, ya, bumi beserta isinya agar manusia menyembah dan beribadah kepada Allah saja dan semua bumi ini tunduk kepada Allah. Allah tundukkan untuk manusia, untuk kepentingan kita ya, bumi ini. Mereka semua takut kepada Allah. Tiba-tiba manusia mempersekutukan Allah. Maka ini kerusakan yang paling paling besar ya. Makanya diperintahkan untuk berjihad. Yaitu yashhadu an la ilaha illallah. Hatta lil ghaya ini. Sampai kapan? Sampai mereka bersyahadat. Sampai mereka bertauhid. Ketika mereka bertauhid, maka alhamdulillah. Artinya ketika mereka masuk Islam, alhamdulillah. Makanya Nabi SAW ya ketika di Madinah diperintahkan syariat jihad, jihad ya, yaitu awalnya Nabi diperintahkan Allah untuk menahan menahan kesombongan dan juga perlakuan orang-orang kafir ya, orang-orang Quraisy yang sombong, yang menindas, bahkan mereka mengepung kota Madinah ya dengan kesombongan mereka, maka Allah perintahkan jihad. Jadi memang secara fitrah manusia, secara akal sehat juga ya menunjukkan bahwa memang harus ada syariat berperang ini menahan gangguan orang lain ya, atau untuk menghilangkan gangguan orang lain dengan kekuatan fisik ya, dengan jihad, kekuatan harta harus ada. Dan Islam meliputi semua bidang, bidang sosial ya, bidang perekonomian, bidang kesehatan ya, bidang eh, apa eh, rumah tangga, termasuk bidang politik ya, ketahanan, pertahanan itu ada syariatnya karena Islam sempurna ajarannya sehingga diajarkan dari perkara yang kecil, perkara buang air diajarkan adab-adabnya, syariatnya juga sampai perkara yang besar tentang negara, tentang pertahanan, tentang wilayah, kekuasaan itu ada syariat. Ini salah satunya adalah ini jihadnya. Dan ini perkara yang besar ya, tidak boleh sembarangan orang berbicara tentang hal ini ya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi Nabi SAW ya kemudian setelah Allah menangkan dari perang perang peperangan Badar ya dan peperangan yang lainnya ya, perang Ahzab, maka Nabi mengikuti ya perang perang Hunain ya, perang Tabuk itu adalah dakwah Nabi ya. Selain dalam rangka mempertahankan diri dari gangguan orang musyrik, juga Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah dengan mendatangi mereka. Maka Allah perintahkan ya, Nabi pun mendatangi kabilah-kabilah sekitar Jazirah Arab. Ya. Sebagiannya Nabi langsung mendatangi ya, dan sebagiannya Nabi kirim pasukan-pasukan ya syariah-syariah itu ke wilayah-wilayah. Dan Nabi memerintahkan mereka ya, ketika apa mendatangi kabilah ya, ya, tidak lantas membabi buta menyerang begitu saya tidak ada aturannya juga ya apabila melewati suatu kampung atau suatu wilayah yang di sana terdengar azan atau ada masjid musola tempat sholat maka itu muslim nggak boleh diperangi ya ketika mendatangi juga ada syaratnya diajak dulu masuk Islam diperintahkan untuk masuk kepada agama Islam diperintahkan dikabarkan bahwasanya ada Rasul utusan Allah agar manusia mendengarkan firman Allah, agar manusia mendengarkan syariat Allah, agama Allah. Kemudian disuruh mereka untuk masuk Islam. Kemudian jika mereka menolak masuk Islam, taib, mereka harus membayar jizyah agar mereka mendapatkan keamanan. Subhanallah, betapa mulianya Islam ini ya. Tidak lemah, tapi kuat seharusnya ya. Kemudian kalau mereka tidak mau juga masuk Islam nggak mau bayar jizyah nggak mau, oke. Ditantang dengan eh, apa namanya peperangan tersebut. Ya. Sampai mereka
sampai hilang kerusakan di muka bumi ini. Kemudian la ilaha illallah ini tauhid, ya. Wa anna Muhammad Rasulullah ini syahadatain, dan ini sudah kita bahas pada hadis yang ke berapa, kedua dan ketiga ya. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis Jibril itu disebutkan rukun Islam syahadatain, dan juga hadis Ibnu Umar ya, Bunyal Islam ala khamsin, itu juga sudah kita jelaskan tentang syahadat ya, syahadat la ilaha illallah, di mana syahadat la ilaha illallah ini la ilaha illallah adalah tauhid, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, dan syahadat Muhammad dan Rasulullah SAW adalah sunnah, mengikuti ittiba ya kepada Nabi, meninggalkan semua kebid'ahan ya. Kemudian wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menegakkan salat, ini hubungan manusia kepada Allah, ibadah yang agung setelah syahadat, wa yu'tuz zakah, dan agar mereka melaksanakan zakat. Ya, ini hubungan kepada manusia ya, dengan saling membantu menolong ya. Dari orang-orang yang mampu, yang kaya, mengeluarkan hartanya untuk menolong orang yang fakir. Dan ini kewajiban bagi orang yang sudah melaksanakan syahadatain. Ya, harus menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan juga syariat-syariat yang sudah ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faida fa'alu dzalika, jika manusia mengerjakan ini ya, melaksanakan ini, mereka bersyahadat, kemudian mereka melaksanakan syariatnya yang utama itu salat dan zakat, dan juga rukun iman, rukun Islam yang 5. Apa yang akan mereka dapatkan? Asamu minni ya dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah diri mereka, terjagalah darah mereka, terjagalah harta mereka. Maksudnya apa terjaga? Diharamkan, nggak boleh dizolimi. Walaupun 1 rupiah nggak boleh diambil, darahnya nggak boleh ditumpahkan. Bahkan jangankan darahnya, memukulnya saja nggak boleh. Termasuk ya kehormatan yang nggak boleh direndahkan, nggak boleh digibahi, yang nggak boleh dihina, dicaci maki, nggak boleh. Terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehormatan kaum muslimin, dijaga darahnya, dijaga hartanya, dijaga kehormatannya. Inilah subhanallah di antara keuntungan ya seseorang masuk Islam. Ya, keuntungan dunianya Allah langsung menjaga harta, darah, dan kehormatan mereka. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, illa bihaqil Islam. Harta, darah, dan kehormatannya boleh diambil, ya maksudnya boleh diambil hartanya, boleh ditumpahkan darahnya dengan hak Islam. Apa maksud dengan hak Islam? Maksudnya apabila dia membunuh misalkan, maka dihukum dengan hukum Islam, ya, kisos, atau hukum-hukum yang lainnya yang hadnya hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Ada di dalam fikih itu hukuman mati ya, seperti membunuh orang lain ya. Kemudian kalau dia tidak mengeluarkan zakat, maka penguasa ya wajib ya mengambil harta hartanya. Kalau dia menolak, wajib diperangi seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, di awal-awal beliau memimpin kekhalifahan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga eh, hak-hak yang lainnya ya secara syariat Islam ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wahisabuhum, adapun hisab mereka, perhitungan mereka, alallahi ta'ala. Nanti perhitungan mereka hanya Allah yang mengetahui isi hati mereka. Dan ini menunjukkan bahwa kita menghukumi manusia itu dengan zohirnya saja. Kita nggak tahu isi hatinya ya.
Maka secara zahirnya dia muslim, dia bersyahadat, dia sholat, dia hidup dengan kaum muslimin, dia bermuamalah seperti muamalah kaum muslimin, maka zahirnya dia muslim. Dan kita nggak bisa mengorek-ngorek isi hatinya bahwa dia misalkan kufur, murtad, atau dia munafik. Secara itikadi nggak bisa. Karena itu hanya rahasia Allah yang mengetahui isi hati manusia, ya. Nah, ini makna secara umum dari hadis ini, ya. Kita akan bacakan ya ringkasan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambari rahimahullah taala. Qala mu'alif rahimahullah taala hadal hadis kharrajahu fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. Dan sabda Nabi SAW, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak syariat Islam, hadhil lafzah tafarrada bihal Bukhari duna Muslim. Kalimat illa bihaqqil Islam, kalimat ini hanya disebutkan oleh Imam Bukhari saja, tidak disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Kemudian beliau menyebutkan penjelasan yang lebih luas yang disebutkan Nabi SAW dalam memaknai hadis ini, ya. Waqad ruwiya makna hadal hadis, dan diriwayatkan dalam hadis yang lainnya, hadis Imam Bukhari, makna dari hadis ini min wujuhin muta'addidatin, dari beberapa sisi yang bermacam-macam. Dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, perintahkan jihad sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Fa idza syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah, dan jika manusia masuk Islam bersyahadat dengan syahadatain karena keamanan dia, bahasa sekarang itu login, ya. Login pertama dia diakui, ya, keislamannya dengan syahadatain. Tapi untuk menjaga eh, jiwa, harta, dan kehormatannya, wajib dia melaksanakan syariat Islam. Walaupun dia belajar ya di awal-awal untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, dan yang lainnya. Wasallu sholatana, wastaqbalu kiblatana, wa akalu dhabihatana. Apabila mereka sholat seperti sholat kita, dan mereka menghadap kiblat seperti kiblat kita, dan mereka memakan sembelihan kita, faqad hurrimat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Sungguh ketika itu ya diharamkan bagi kita, nggak boleh kaum muslimin ya menumpahkan darahnya, mengambil hartanya kecuali dengan hak Islam, ya. Nah, ini adalah penjelasan makna dari hadis tadi. Jadi ini ada tambahan, eh, apabila mereka beramal seperti amalan kita, ya. Karena syariat Islam itu kan bertahap, kesempurnaannya Allah syariatkan apa salat, Allah syariatkan zakat, Allah syariatkan puasa, sampai Allah syariatkan jihad, dan juga syariat-syariat yang lainnya itu berturunnya itu bertahap, ya. Kemudian wa kharaja Muslim min hadis Abi Malik Al-Asyja'i an abihi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari semua sembahan-sembahan selain Allah, harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah taala, maka haram harta dan darahnya untuk diganggu, ya, nggak boleh, terjaga gitu. Adapun hisabnya, ya, maksudnya hisabnya perhitungan amalnya itu
hanya Allah yang mengetahui. Isi hatinya hanya Allah yang mengetahui. Wa qad ruwiya an Sufyan ibn Uyainah annahu qal, diriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah bahwasanya dia berkata, kana hadha fi awalil Islam qabla fardis salah wassiyam waz-zakat wal hijrah. Ya, bahwasanya ini perkataan ini adalah perkataan di awal-awal Islam sebelum diwajibkan salat, puasa dan zakat dan hijrah. Wa hadza dhaifun jiddan. Ya, adapun pendapat ini pendapatnya sangat lemah ya. Wa fi sihhatihi an Sufyan nazar, juga kesahihan riwayat ini di dinukilkan dari tabi'in ya, Sufyan ibn Uyainah juga perlu diteliti lagi. Fa inna ruwata hadhil ahadis, ya, karena periwayat-periwayat hadis ini innama sahibu Rasulullah SAW bil Madinah wa ba'dum ta'akhkharu islamuhu. Karena periwayat-periwayatnya adalah para sahabat yang tinggal di Madinah dan sebagian besar mereka terakhir masuk Islamnya. Taib. Kemudian adapun kalimat atau sabda Rasulullah SAW, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya. Kenapa Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah tidak lagi menjelaskan syahadatain, juga tentang sholat, tentang puasa, karena sudah disebutkan pada hadis-hadis sebelumnya ya. Maka adapun penjelasan dari kalimat atau sabda Rasulullah SAW terjaga dari mereka, terjaga harta dan darah mereka dariku, maksudnya dari Rasulullah SAW, ya dulu ala annahu kana inda hadal qaul ma'muron bil qital. Ini menunjukkan ya bahwasanya eh, dari perkataan ini menunjukkan inilah di antara eh, apa namanya hadis yang menunjukkan diperintahkan adanya jihad, ya, adanya qital peperangan. Wa biqatli man abal Islam, dan juga memerangi orang-orang yang menolak Islam. Wa hadza kulluhu ba'da hijrati ilal Madinah, dan ini semua disyariatkan setelah Nabi hijrah ya ke kota Madinah, setelah Allah memberikan kekuatan kepada Rasulullah SAW. Wa minal ma'lum bid darurah, dan sudah kita ketahuinya bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu min kulli man ja'ahu yuridu dukhula fil Islam asy-syahadataini faqat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima seseorang yang datang kepada Nabi SAW untuk masuk Islam dengan syahadatain saja. Jadi maksudnya begini, tidak mesti orang untuk awal masuk Islam itu langsung sholat dan zakat. Ya, karena hadis ini kan menunjukkan sampai mereka syahadatain, sholat dan zakat. Ternyata ya hadis ini juga kalau kita gabung dengan hadis-hadis yang lain, maka apa sih kunci utama seseorang itu masuk Islam? Maka akan didapatkan syahadatain saja. Cukup dengan syahadatain, sudah dia Islam. Ketika dia sudah syahadatain, sudah dia Muslim. Dia sudah terjaga harta dan darahnya. Enggak mesti dia ketika itu juga harus sholat dan zakat. Ya. Akan tetapi tentu setelah dia syahadatain, ya dia sudah masuk Islam, maka ada konsekuensi lain. Konsekuensinya wajib dia melaksanakan syariat Islam, ya, sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya yang sudah kita sebutkan pada penjelasan hadis Bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Wa ya'sumu damahu bidzalika. Dengan syahadatain terjaga harta darahnya. Wa yaj'aluhu musliman, dan dia pun menjadi seorang muslim. Wa qad ankara ala Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma, dan Nabi pernah mengingkari perbuatan Usama bin Zaid, ya, anak angkat Nabi SAW, ya, yaitu qatlahu liman qala la ilaha illallah, di mana dia pernah membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lama rafa alaihi saif, ketika Usama sudah mengangkat pedangnya hendak menebasnya, orang ini langsung bilang la ilaha illallah. Kemudian Usama pun beralasan,
Ya, menganggap bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut, takut dibunuh. Washtadda nakiruhu alaihi. Nabi pun mengingkari perbuatannya dengan pengingkaran yang sangat keras. Pengingkaran yang sangat keras. Artinya nggak boleh. Ya, karena kita nggak tahu isi hati orang itu. Selama dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Jangan eh, di apa ditebas ya dalam ini tentu dalam peperangan nggak sembarangan membunuh orang juga ya, kode etiknya ada, maksudnya syariatnya ada, nggak sembarangan kita asal-asalan menumpahkan darah, enggak ada, ini dalam peperangan, dalam eh, kondisi dalam jihad ya. Wa kharaja Muhammad ibn Nasr al-Marwazi bi isnadin dhaifin jiddan An Anas, dikeluarkan oleh Muhammad Al-Marwazi ya dengan sanad yang sangat lemah dari Anas. Dia berkata, Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu man ajabahu ilal Islam ila bi iqamis shalah wa ita'iz zakah. Nabi tidak menerima orang-orang yang ingin masuk Islam kecuali mereka harus mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini sesuai dengan hadis di atas ya, hadis Ibnu Umar. Wa hadza la yathbut, dan ini eh, tidak sabit kesohihannya, wala takdiri subutihi, kalaupun ini ditetapkan ketetapannya, fal muradu minhu, makna dari hadis ini annahu lam yakun yukirra ahadan fil Islam ala tarkis salati waz zakah, artinya tidak diakui seseorang itu masuk Islam sampai apabila dia meninggalkan salat dan zakat ya. Wabihada, maka dengan hadis-hadis ini yazharul jam'u baina alfadhi ahadisil bab fa inna kalimata syahadatain bimujarradihima ta'sumu man ata bihima wa yusiru bidzalika musliman. Ya, dari riwayat-riwayat dan juga banyak sebenarnya riwayat-riwayat lain ya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan juga dari ayat-ayat ya, kalau kita kumpulkan menunjukkan bahwasanya dua kalimat syahadat, cukup dengan dua kalimat syahadat, maka seseorang itu sudah masuk Islam. Dan memang ya, kita kalau mau eh, apa namanya kalau mau melihat seseorang itu masuk Muslim ya dengan dua kalimat syahadat dulu ya. Dua kalimat syahadat itu adalah menunjukkan dia sudah masuk Islam ya. Eh, Syekh Saleh Al-Utsaimin ya, Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah hafizallahu taala, itu menyebutkan bahwasanya al-ismah, penjagaan seseorang atas harta dan darahnya itu ada yang isbat ya, yang login dulu, ada yang ma'al, ada yang berlangsung terus-menerus. Jadi seseorang itu kapan dia terjaga harta dan haranya? Pertama dia harus login dulu, harus masuk Islam dulu, harus syahadatain. Terjaga harta dan darah, nggak boleh dizolimi ya. Kemudian setelah itu wajib dia mengamalkan syariat-syariat Islam ya, untuk tetap terjaga harta dan darahnya. Karena bisa jadi keislamannya lepas ya, murtad ya apabila tidak melaksanakan syariat-syariat Islam sebagaimana yang sudah kita bahas pada hadis bunyal Islam ala khamsin ya. Eh, wa yusiru bidzalika musliman, dan tetap keislamannya, fa in aqamas shalah, jika dia mendirikan salat, wa ataz zakat, dan dia menunaikan zakat, wa qama bi syara'il Islam, dan dia juga mengamalkan syariat-syariat Islam, falahuma lil muslimin wa alaihima alaihim, maka baginya hak atas orang muslim sebagaimana orang muslim pun punya hak atasnya. Jadi dia meninggal di kuburan kaum muslimin, dia wajib harus kita hormati, kemudian harus kita doakan dengan doa rahmat dan keberkahan kasih sayang, kemudian kita harus tolong menolong, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya, kita juga harus apabila dia meninggal harus disolatin ya dengan solat kaum muslimin, dikafani dengan kafan kaum muslimin, ya maksudnya dengan syariat Islam.
kemudian harus diantarkan jenazahnya ke makam kaum muslimin, kemudian didoakan diampuni, mudah-mudahan diampuni Allah dosanya, kemudian apa keluarga mendapatkan warisan dengan warisan kaum muslimin dan hak-hak yang lainnya ya. Wa in akhalla bi syai'in min hadhil arkan. Apabila dia tidak melaksanakan rukun-rukun Islam ini, ya, fa in kanu jama'atan, apabila mereka berjamaah meninggalkan rukun ini, misalkan ada suatu kelompok ya, di suatu wilayah, anggaplah di wilayah A, di wilayah A, mereka mengaku Islam, tapi mereka mengatakan kami Muslim, tapi kami tidak meyakini wajibnya sholat, misalkan. Atau kami Muslim, tapi kami tidak meyakini wajibnya zakat. Kami mau Islam, kami beriman kepada Rasulullah, kami beriman kepada Alkitab, Al-Quran, ya. Kami mau mendirikan sholat, kami mau berpuasa, kami mau zakat, tapi kami tidak mau berzakat, misalkan. Kami tidak meyakini kewajibannya. Maka apa yang terjadi? Qutilu. Pemimpin kaum muslimin, ya, pemimpin kaum muslimin wajib memerangi mereka. Ya. Mengapa? Mimma yadullu ala qitalil jama'atil mumta'inina min iqamati shalah wa ita'iz zakat. Sebagaimana para sahabat dahulu juga, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi kelompok-kelompok, ya, di suatu wilayah-wilayah yang mereka memisahkan antara sholat dan zakat atau tidak mau menunaikan sholat dan zakat. Karena percuma keislamannya kalau tidak mau melaksanakan ini. Sedangkan Islam dibangun di atas rukun-rukun ini. Ya. Jadi ucapan mereka Islam, kemudian pernyataan mereka tidak mau sholat, tidak meyakini wajibnya sholat yang 5 waktu itu, atau zakat, atau puasa, atau haji, ini mengingkari keislaman itu sendiri. Ya. Ucapan mereka. Ya. Adapun orang yang meninggalkan amalan ini karena malas, beda lagi hukumnya yang sudah kita sebutkan para ulama khilaf dalam masalah tersebut. Tapi kalau dengan terang-terangan, apalagi mereka berjamaah, ya, memproklamalir apa proklamalirkan, ya, atau apalah bahasanya, menyatakan bahwa mereka Islam tapi tidak meyakini kewajiban puasa, misalkan kita mau Islam tapi kita nggak mau puasa Ramadan, ya, karena tidak meyakini kewajibannya, maka mereka kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, ya, hakim, hendaklah memerangi mereka, ya. Kemudian fa'in tabu, jika mereka bertaubat, ya, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atauz zakat, dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkan mereka, jangan diganggu lagi, dia muslim. Dalam ayat lain, fa ikhwanukum fid din, surah At-Taubah ini. Maka mereka adalah saudaramu dalam agama, saudara seagama kita, ikhwan kita. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi di sini Allah menyebutkan jika mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jelas, ya, jika mereka melaksanakan ini, maka mereka kaum muslimin. Dan ayat ini, ayat tentang surat Taubah ini, surat tentang pernyataan perang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada rasulnya, kepada orang-orang musyrik yang menyalahi janji mereka. Kan ada janji perdamaian, ya, apa janji perdamaian di Hudaybiyah itu, ya, untuk tidak saling berperang, ternyata mereka memerangi kaum muslimin. Maka bara'atun minallah wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah berlepas diri dan rasulnya pun berlepas diri dari orang-orang yang berjanji kepadamu, mengadakan perjanjian dari orang musyrik tersebut. Ternyata mereka menyelisih janjinya. Ya, fasihu fil ardi arba'ata asyur, kata Allah. Maka tunggulah mereka 4 bulan. Ya, setelah itu Nabi pun membawa pasukan yang besar, ya, untuk Fatuh Mekah, untuk mengalahkan atau memenangkan kota Mekah, ya, menguasai kota Mekah dari orang-orang musyrik Quraisy Mekah saat itu. Dan ternyata alhamdulillah dengan adanya syariat jihad itu, ternyata banyak orang-orang yang menyembunyikan imannya dulu di Mekah karena terpaksa.
ikut pemimpin-pemimpin mereka, terpaksa tunduk sama Abu Jahal ya. Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu sudah masuk Islam, Abu Sufyan ya saat Fatu Mekah, dan yang lainnya ternyata mereka eh, beriman ya, orang yang lemah. Setelah tahu Nabi Fatu Mekah dan ternyata Nabi menjamin keamanan mereka, mereka pun berbondong-bondong semua masuk Islam. Subhanallah, di balik hikmah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin apa? Ingin memberikan maslahat ya, menyelamatkan kaum-kaum muslimin yang mereka menyembunyikan keimanan mereka. Makanya ketika awal mula terjadi perjanjian Hudaibiyah itu, Allah tidak syariatkan langsung berperang ya. Kan ketika Nabi hendak apa? Umroh itu kan di ditahan oleh orang-orang musyrik ya. Nggak boleh Nabi masuk Masjidil Haram. Ketika itu kan para sahabat panas, semuanya ingin, ya udah Rasulullah kami siap meninggal ya, kami siap mati di jalan Allah, kita berperang saja. Ya, tetapi Nabi SAW ya menunggu wahyu dari Allah, menunggu ilmu dari Allah ya, perintah dari Allah. Ternyata disuruh memaafkan mereka, disuruh berdamai dulu. Kenapa? Ya, di dalam surah Al-Fat itu disebutkan kenapa Allah cegah kaum muslimin perang saat itu? Karena kalau terjadi peperangan, saat itu ada orang-orang beriman yang menyembunyikan imannya di Mekah itu. Kalau Nabi berperang saat itu, banyak dari mereka akan tentu akan mati ya. Padahal mereka itu beriman, tapi mereka terpaksa nggak berani gitu melawan pemimpin-pemimpinnya. Nah, setelah Fatu Makkah, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan lihat Muhammad bahwa manusia masuk ke agama Allah berbondong-bondong ya. Itu surah Al-Fat ya. Al-Fat ayat ke 20 berapa gitu. Boleh kita lihat ya. Ayat ke-25 ya. Coba kita lihat surah Al-Fat ayat ke-25. Nah, boleh dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغوا محله ولولا رجال مؤمنا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرف معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangimu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Na'am barakallahu fikum. Allah berfirman, humul lazina kafaru. Mereka lah orang-orang kafir ya. Ayat ini saat itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Wasaddukum anil Masjidil Haram, yang menghalangi kamu untuk masuk ke Masjidil Haram. Nabi hendak umroh ya, saat itu dihalangi sama mereka. Wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah, dan menghalangi hewan-hewan kurban yang disembelih untuk Allah ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dihalangi mereka karena sembelihan hadyu itu harus di kota Mekah ya. Walaulah rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat. Kalaulah bukan karena ada orang beriman, lihat.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada ternyata orang beriman laki-laki dan perempuan yang mereka lemah, yang menyembunyikan imannya di kota Mekah. Lam ta'lamuhum. Kamu nggak tahu. Ada mereka, Allah tahu. Ya, Nabi SAW nggak menyadari ya, karena Nabi tidak mengetahui yang gaib ya. La a'lamul ghaibah, kata Allah, katakan Muhammad, aku tidak mengetahui yang gaib. Nabi nggak tahu yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan. Sekiranya bukan karena mereka, antata'uhum, maka kalian pasti akan membunuh mereka nanti. Ya. Fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilmin. Ya, dengan begitu menyebabkan kalian akan mendapatkan kesulitan tanpa ilmu tadi kalian perangi mereka. Liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha. Allah ingin memasukkan ke dalam rahmatnya siapa saja yang Allah kehendaki. Ya ternyata nanti penduduk Mekah itu akan berbondong-bondong masuk Islam. Lau tazayyalu, kata Allah, seandainya orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang yang menyembunyikan iman itu terpisah saja. Seandainya orang-orang mukminnya itu di suatu wilayah lain atau di blok mana gitu di luar kota Mekah misalkan isinya orang-orang kafir Quraisy semua misalkan dalam itu pastilah azabna, kata Allah, kami akan azab mereka itu semua. Allazina kafaru minhum azaban alima, dengan azab yang sangat sangat pedih ya. Karena memang ucapan mereka ya di dalam surah Al-Anfal itu sangat 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 sombong mereka ya. Mereka mengatakan apa? Waqalu Allahumma id kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama awi tina bi adzabin alim. Ya Allah, jika memang yang engkau wahyukan kepada Muhammad itu adalah darimu, kata orang-orang kafir Quraisy itu, benar itu darimu, itu adalah hak darimu, coba buktikan, amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkan kami hujan batu dari langit. Awitina bi adzabin alim, atau siksa kami dengan azab yang pedih. Itu ungkapan mereka. Tapi Allah enggak mau langsung mengazab mereka ya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan mengazab mereka karena engkau masih di antara mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka jika mereka tetap beristighfar ya. Nah, eh, kita kembalikan ke Taib. Qala Ma'alif rahimallahu taala, berkata Imam Ibn Rajab rahimallahu taala, wa thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ada hadis yang sahih dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, karena idza ghaza qauman, bahwasanya Nabi apabila ingin memerangi suatu kaum, lam yugiz alaihim hatta yusbiha, Nabi belum langsung menyerang mereka gitu, kecuali sampai esok harinya. Sampai kapan? Fa in samia adzanan, apabila Nabi mendengar azan, maka Nabi perangi. Wa illa, apabila Nabi mendengar azan, afwan ya, maka Nabi tidak memerangi mereka. Oh, ini kaum muslimin. Wa illa, tapi jika tidak mendengar azan, agar 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 alaihim ya, maka Nabi pun agazu alaihim, kenapa Nabi pun memerangi mereka ya. Kemudian wa qauluhu hisabuhum 'ala Allah, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam perhitungan mereka kepada Allah, maksudnya Allah yang akan menghisap mereka, yakni maksudnya apa? Anna syahadatain ma'a iqamis shalah ta'sumu sahibaha wa ma laha fid dunya. Syahadatain dan juga salat itu menjaga seseorang dari hartanya, darahnya tadi di dunia. Illa an ya'tiyama yubihu damahu, kecuali kalau dia melakukan perbuatan yang hadnya harus dihukum mati ya. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat nanti orang ini fahisabu 'ala Allah, maka Allah yang menghukumi apakah dia muslim murni atau kafir murni atau dia munafik ya. Fa in kana shadiqan, jika mereka memang jujur dia Islam muslim ya, adkhalahullahu bidzalikal jannah, Allah berjanji akan memasukkan dia ke dalam surga.
Wa in kana kadiban, jika mereka berdusta, fa innahu min jumlatil munafikin fid darkil asfali minan nar, maka mereka termasuk orang-orang munafik yang Allah ancam dengan neraka paling bawah ya. Nas'alullah al-jannah wa na'udzubillahi minan nar. Kita mohon kepada Allah agar dimasukkan ke surganya dan kita memohon agar dijauhi dari api nerakanya. Wa qad istadalla bihada man yara qabula taubati zindiq wa huwal munafiq idza azharal auda ilal Islam. Dan sebagian ulama ya apa, menjadikan hadis ini sebagai dalil diterimanya taubat orang-orang yang zindik, orang-orang yang munafik, yang pura-pura masuk Islam, lalu dia bertobat, kemudian dia pun menampak kembali melaksanakan syariat Islam ya dengan tobatnya. Walam yarokat lahu bimujarad zuhuri nifakihi. Maka mereka berpendapat tidak boleh dihukum mati hanya karena menampakkan kemunafikannya ya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'amilul munafiqin. Sebagaimana Nabi dahulu tidak menghukum orang-orang munafik ya dengan hukuman murtad ya, tidak. Nabi tetap secara zahirnya bermuamalah dengan muamalah kaum muslimin ya, wa yajrihim ala ahkamil muslimina fi zahir. Dan Nabi pun bermuamalah dengan orang-orang munafik ini secara zahirnya mereka orang-orang Islam. Ma'a ilmihi bin nifaqi ba'dihim fil batin. Padahal Nabi diwahyukan oleh Allah sehingga Nabi mengetahui siapa saja nih orang-orang munafik yang diketahui rahasianya oleh Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Tapi Nabi tetap bermuamalah dengan mereka muamalah kaum muslim karena secara zahirnya mereka mengaku Islam, mengaku muslim dan terkadang mereka sholat, terkadang mereka zakat, terkadang mereka puasa ya dan yang lainnya. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin anhu wa hakahu Khattabi an aktsaril ulama. Dan pendapat ini yaitu tentang hukum orang yang munafik tadi, kalau dia bertobat atau dia ada ciri-ciri munafiknya tampak gitu dengan kemunafikannya, maka tetap ya, dia di apa terjaga harta dan darahnya ya, walaupun tujuan mereka hanya itu misalkan. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan Imam Khattabi dari banyak para ulama yang berpendapat seperti ini. Wallahu a'lam ya. Nah, eh, selesai ringkasan penjelasan hadis yang ke-8 ini. Kita akan lihat sedikit tentang hikmah di syariatkannya jihad ya. Yang pertama, di antara hikmah disyariatkannya berjihad itu agar apa? Agar manusia hanya beribadah kepada Allah. Sebagaimana hadis tadi, hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 193 ya, atau Al-Anfal juga ayat 39, ya, itu disebutkan ya bahwasanya eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjihad agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah, dan perangi mereka sampai hilang fitnah. Fitnah di situ adalah kesyirikan ya, sampai hilang kesyirikan dan sampai semua agama itu kembali kepada agama fitrahnya, yaitu agama agama Islam ya. Hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Fa'inin tahau, jika mereka berhenti dari kemusyrikannya, kesyirikannya dan kezaliman mereka kepada orang-orang mukmin ya, jika mereka berhenti, maka fa'inallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha me, me, apa namanya? Menyayangi orang-orang yang beriman ya. Fa in tahu fala udwana ila ala zalimin. Jika mereka berhenti memerangimu dan berhenti dari kesyirikannya, maka tidak ada permusuhan kecuali hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Naam, boleh dibaca itu Kang? Oh, belum ditampilkan ya, bentar. Al-Baqarah Belum sih. 193. Naam. Afwan, bentar. 193. Naam.
Ada? Sudah keluar belum? Baik. Tampilannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Naam barakallahu fikum. Nah, ini di antara hikmah disyariatkannya jihad agar apa? Agar agama itu, agar manusia semua menyembah Allah. Karena memang Allah ciptakan bumi dan langit dan beserta isinya supaya mereka beribadah kepada Allah saja ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kata Allah. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syariat ini. Dan di ayat di atasnya ini ya. Nah, ini ayat ke 190-nya coba baca. Di antara hikmahnya itu untuk membalas eh, perbuatan mereka ya. Kalau bahasa itu ya defensif ya untuk menjaga diri kita. Jangan sampai mereka ini terlalu sewenang-wenang ya kepada orang-orang mukmin dan juga kepada orang-orang yang lemah ya. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu memang hidupnya seperti hewan. Mereka itu nggak peduli ya kezaliman, riba atau apa hak-hak wanita, orang-orang yang lemah itu ditindas sama mereka. Dimanapun itu, dimanapun itu. Ya, hanya Islam yang menolong orang-orang yang lemah ini, membawa aturan yang adil, ya, karena ini aturan dari Allah. Ya. Kemudian memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi manusia itu dengan syariat Islam. Kalau enggak, pasti orang kafir, orang musyrik itu yang kuatnya akan membasmi yang lemah. Itu sudah terbukti dengan sejarah-sejarah yang ada ya. Nah, boleh dibaca surat ini ayat 190-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, barakallahu fikum. Satu ayat lagi. Ayat 191-nya saja. Nah, A'udzubillahi minasyaitonir واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. nah, barakallahu fikum. Eh, lihat ya, di antara hikmah adanya jihad itu kita menjaga diri dan juga membalas atas kezoliman mereka ya. Karena mereka itu menzolimi orang-orang yang lemah. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Tapi kata Allah, ingat dalam perang walaupun kita ingin membalas mereka nggak boleh keji, kejam seperti perbuatan mereka. Cukup ya apa wah idza qataltum fa ahsinu fil qatla kata kata Nabi SAW dalam hadis ya yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jika kalian memerangi orang, membunuh orang dengan dengan syariat tentunya, maka perangilah mereka dengan cara yang baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Karena Allah mewajibkan perbuatan baik di segala lini dari kehidupan. Termasuk walaupun berperang, wajib kita dengan cara yang baik. Tetap nggak boleh kejam, nggak boleh sadis ya, seperti yang dilakukan orang-orang musyrik ya, menyiksa dengan api atau dengan yang lainnya ya.
Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, kemudian ketika berperang ini caranya gitu. Ya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Di mana saja mereka berada, perang mereka. Ya, apa? Fadriku fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan dalam ayat lain. Wadribu apa namanya? Penggal leher mereka. Nah, orang-orang yang benci terhadap Islam mau bilang ini Islam mau nyuruh membunuh orang. Ya ini konteksnya ketika peperangan ya. Masa berperang kita diam-diam aja? Masa kita berperang nunggu musuh nembakin kita gitu ya, nunggu musuh menggal kita, ya kalah pastikan. Ya, dalam situasi berperang ya harus seperti ini gitu. Di mana saya mereka berada perangi. Ya, penggal mereka. Di mana saya mereka, kemudian usir mereka di tempat mereka mengusir kamu karena dulu kaum muslimin diusir oleh orang kafir Quraisy ya. Kemudian Allah berfirman wal fitnatu asyaddu minal qatl. Pembunuhan apa kesyirikan itu fitnah di sini maksudnya kesyirikan ya, bukan bukan fitnah bahasa Indonesia ya, menuduh orang bukan. Di sini fitnah di sini kesyirikan, kemusyrikan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Jangan perangi mereka di Masjidil Haram kecuali kalau mereka memerangi kamu. Fa in qatalakum faqtuluhum, jika mereka memerangi kamu, perangi mereka. Kadzalika jazaul kafirin. Inilah balasan atas kekufuran mereka. Tapi fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka berhenti dari perbuatannya, Allah mengampuni mereka ya. Di dalam surat At-Taubah kita lihat ayat ke-13 ya kalau nggak salah. Naam, boleh dibacakan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah atau janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Satu lagi Kang, barakallahu fikum. Dua lagi lah. Ayat ke-14-nya dan 15. Nah, taib. Allah berfirman, "Ala tuqatiluna qauman nakatsu aimanahum." Mengapa kamu tidak memerangi orang yang melanggar perjanjiannya? Ya, orang-orang musyrik dulu melanggar perjanjian Hudaybiyah ya. Kemudian wahammu bi ikhrajir rasul. Mereka telah merencanakan mengusir nabi. Dahulu Allah berfirman itu wa idz yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu berencana ingin membuat makar, ingin liyuthbituka, ingin memenjarakan engkau. Aw yaqtuluka atau ingin membunuhmu Muhammad SAW, aw yukhrijuka atau ingin mengeluarkanmu dari kota Mekah. Yaitu ini mereka makar mereka kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi diberikan tempat hijrah di Madinah, Allah berikan kekuatan, maka Allah perintahkan perangi mereka. Wahum bada'ukum awwala marra. Mereka yang pertama kali menyakiti kalian, memerangi kalian. Atahsyawnahum. Apa kalian takut sama mereka? Wallahu ahaqqu an tahsyahu in kuntum mu'minin. Sungguh Allah lebih berhak engkau takuti jika engkau orang yang beriman. Qatiluhum yu'adzibuhumullah. Yu'adzibuhumullah. Perangi mereka. Allah akan azab mereka dengan perantara kalian. Biaidikum, dengan tangan kalian. Wa yukhzihim. Allah akan hinakan mereka. Wa yansurkum, Allah akan tolong kalian alaihim ya. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dan Allah ingin melegakan hati-hati orang beriman karena para sahabat itu sakit mereka ya, dipukul ya, Bilal dipukul, kemudian kehormatan mereka dihinakan, keluarga Ammar ya, ya Ibn Yasir ya, keluarga Yasir itu dibunuh sama mereka, dizolimi ya para budak itu oleh oleh orang-orang Quraisy saat itu. Ya mereka berbuat keji ya. Maka
dan mereka menyelisih janji gitu. Maka marah kaum muslimin, ya para sahabat, ya Rasulullah, ya kapan gitu mereka sudah rela apa nyawa mereka diberikan untuk agama Allah. Maka Allah syariatkan. Akhirnya orang mukmin pun senang gitu. Ya. Wa yudhiba ghaidha qulubihim. Allah menghilangkan kemarahan orang mukmin wa yatubullahu ala man yasha'allahu alimun hakim ya. Eh di antara hikmahnya kita lihat ya di surah An-Nisa ayat ke-75 itu karena ada orang-orang lemah, ya. Ada orang-orang lemah yang mereka itu meminta tolong kepada Allah agar mereka selamat dari kezoliman orang-orang zalim ya. Coba kita lihat surat An-Nisa ayat ke-75 ya. 6 boleh dibacakan? Ayat 75. 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Naam. Eh, ayat ke-74 itu Allah perintahkan Nabi untuk berperang ya. Falyuqatil fi sabilillahi alladziina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kemudian Allah berfirman, "Wa malakum alla tuqatiluna fi sabilillah." Kenapa kalian tidak mau berperang? Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Padahal ada laki-laki, perempuan dan anak-anak yang lemah, orang-orang yang lemah. Alladzina yaquluna, mereka senantiasa berdoa. Ternyata mereka beriman tadi ya di surat apa? Di surah Al-Fat tadi ya, ayat ke berapa? 25 tadi ya. Eh ayat ke berapa tadi? 25 atau 20 25 20 Ustaz. ya? 25 enam. Kan Allah sebutkan ada laki-laki perempuan yang beriman yang kalian nggak tahu. Nah, mereka orang yang lemah yang ditindas tapi mereka menyembunyikan keimanannya. Ternyata mereka berdoa, "Ya Allah, akhrijna min hadzal qaryatil zalim." Keluarkan kami dari apa eh, penduduk yang zalim ini ya, yaitu orang-orang Quraisy musyrik Mekah saat itu yang mereka menzalimi orang-orang lemah. Waj'alna min ladunka waliya. Berikan kami pelindung dari sisimu, waj'alna min ladunka nasira, berikan kami penolong. Makanya ini di antara hikmah syariat berperang itu ada orang-orang lemah yang mereka itu tertindasnya. Di surat Al-Imran, ya, di antara hikmahnya, karena Allah ingin memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu apa? Pahala orang-orang mati syahidnya. Dan Allah ingin membersihkan dosa orang-orang yang beriman dengan syariat berperang yang syariat. Ini surat Al-Imran ayat ke-140 itu ya. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, kata Allah. Hari-hari kemenangan itu Allah pergilir di antara kalian agar Allah mengetahui siapa yang orang yang beriman dan Allah ingin menjadikan kalian para syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin wa liyumahhisallahu allazina amanu wa yahmaqal kafirin. Nah, ini ayat 140. Naam, 140 141. Naam, fadal. Baik. Allah berfirman ya, iyam saskum korhun, jika kamu mendapatkan luka saat perang Uhud, fakot masal koma korhum mislu.
Sebelumnya juga mereka mendapatkan luka, kekalahan dalam perang Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kemenangan itu Allah pergilirkan. Terkadang kaum muslimin kalah, terkadang kaum muslimin menang ya. Untuk apa? Waliya'lamallahu ladzina amanu, agar Allah mengetahui ya secara nyata dari apa yang sudah Allah ketahui tentang yang gaib, karena Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang gaib itu adalah takdir, yang gaib itu adalah apa yang ada di Lauhul Mahfuz, dan yang nyata itu adalah ketika Allah menjadikan apa yang sudah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuznya. Ini maksud ilmu di sini. Bukan berarti Allah nggak tahu sebelumnya mana yang beriman, mana yang munafik, mana yang kafir. Enggak, Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Tapi maksud di sini Allah mengetahui yang nyata ya. Bahwasanya apa yang sudah Allah tetapkan, Allah nyatakan. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah menjadikan kalian para syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Wa liyumahhisallahu alladzina amanu, agar Allah membersihkan orang-orang beriman. Tamhis yumahhisa dzunuban alladzina amanu, menghapus atau membersihkan dosa orang yang beriman. Wa yamhaqal kafirin, dan Allah ingin membinasakan orang-orang yang kafir tersebut. Dan masih banyak lagi ya hikmah dan di balik syariat berjihad ini ya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita bacakan dari Al-Quran dan hadis dan juga perkataan para ulama. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga kita mendapatkan ilmu darinya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur jazakallahu khairan. Ustazuna Sami Istafidullah Ta'ala yang telah mensyarah, menjelaskan dari hadis ke-8 ini tentang hak apa tentang haramnya darah dan juga harta seorang muslim. Untuk selanjutnya barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Umu Amr. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Ustadz, yang ingin ditanyakan adalah tentang kalau boleh disimpulkan bahwa hak seorang muslim di sini adalah tadi terlindunginya harta dan jiwa karena dia seorang muslim. Maksudnya seperti itu ya Ustadz. Dan kemudian eh, bahwa memerangi orang kafir di sini adalah situasinya ketika berperang. Apakah seperti itu? Dan yang terakhir, poin yang bisa diambil bahwa jihad itu yang kami dengar adalah sampai hari kiamat. Jadi kalau nanti ada misalnya pemimpin Muslim eh, yang memerintahkan misalnya berjihad untuk membela karena Allah Subhanahu Wa Taala, apakah itu juga berlaku sampai hari kiamat? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. nah, wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Iya, di sini ada syariat jihad ya. Syariat jihad itu terus ada, tidak dihapus hukumnya ya, sampai hari kiamat. Dan tentu syariat jihad ini juga harus dengan syariatnya, tidak boleh sembarangan ya. Ada bab khusus tentang fikhul jihad, itu jihad fisabilillah. Kemudian maksudnya ini jihad secara khusus ya, jihad yang memang maknanya berperang ya. Itu harus waliul amr ya, kemudian ada syarat-syaratnya dan seterusnya. Tapi kalau kita misalkan negeri kaum muslimin diperangi ya, seperti Indonesia misalkan ya diperangi, maka kalau kita punya kemampuan wajib ya fardu ain kita harus bersama pemimpin kaum muslimin menjaga wilayah kita dari ke kezaliman orang-orang yang memerangi ya. Kemudian juga di sini adanya eh, perlindungan kepada orang-orang Islam, mereka punya hak dari kita, mana kita tidak boleh menzalimi mereka. Naam. Baik, terakhir tafadhal Abi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, tadi kan ada ulasan mengenai bahwa Nabi itu tidak langsung berperang, melainkan dengarkan dulu apa kalau misalnya di suatu daerah itu terdengar azan, maka Nabi tidak memerangi daerah tersebut. Itu maksudnya apa? Nabi memerangi suatu daerah itu apa langsung masuk atau bagaimana itu, Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, pertanyaannya, bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang-orang yang orang Muslim tapi nyata-nyata kayak mengenyek Islam gitu, Ustaz, membenci gitu. Itu bagaimana itu, Ustaz? Kayak kayak terang-terangan kayaknya benci banget dia itu. Gimana itu, Ustaz? Itu saja pertanyaan dari Barakallahu saya, fikum. Ustaz. Hayakumullah. Yang pertama, ya tentu Nabi SAW itu diperintahkan untuk mendakwakan manusia ya. Tadi hatta yasyhadu alla ilaha illallah. Tentu Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam dulu, enggak serta-merta langsung diperangi, enggak. Ya, didakwakan. Bahkan Nabi menulis utusan-utusannya dengan surat ya ke Kisra, ke raja Kisra, ke raja Persia, juga ke Romawi, itu dengan surat masuk Islam, aslim taslam, kau masuk Islam kau selamat. Coba lihat ya, termasuk ke negeri ke daerah-daerah sekitar Jazirah Arab, menyuruh mereka masuk Islam. Nah, kalau nggak masuk Islam, taib, kamu mau aman bayar jizyah itu. Nah, kalau dua hal ini enggak, ya baru diperangi gitu ya. Nah, adapun orang yang zohirnya Islam tapi dia membenci Islam, maka dakwakan orang ini ya. Dakwakan dia dan kasih hujah-hujah yang kuat ya dari Al-Quran atau Sunnah tentang kemurnian Islam. Ya, itu mungkin karena lingkungannya atau karena yang lainnya. Ya, wallahu taala alam. Tetap bermuamalah dengan dia dengan muamalah Islam. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya dan menerima tobat dari kesalahannya. Mungkin ini terakhir ya, karena di sini sudah maghrib. Mohon maaf atas Ya, segala ya, kesalahan, kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ana undur diri ya Kang. Barakallahu fikum. ya. Jazakumullah khair. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.